سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا. Mari kita sama-sama simak kajian terkait dengan adab pembaca dan penghafal Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Mu'alim. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratan muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, seperti biasa, Tiang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Si sampun ngicanin tiang pulungguh senamian semua nikmat, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Karena dengan nikmat itulah kita bisa bermuajah pada malam hari ini. Terkadang kita hanya sadar ketika kita mendapatkan nikmat sehat saja. Terkadang kita menganggap diri kita sedang mendapatkan nikmat jikalau kita dianugerahi harta saja. Tetapi sesungguhnya banyak di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang menurut kita itu sesuatu yang biasa, tetapi itu merupakan karunia yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi contohnya terlalu banyak, ya. Umpamana penglihatan tenikah, ya, tiang pelungguh senamian dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan memandang, kesehatan melihat. Mungkin secara biasa kita menganggap nikmat biasa-biasa, tetapi ternyata penglihatannya sangat luar biasa. Orang ketika kabur penglihatannya, oh sakit otaknya, milui sakit si lain. Ya, ini perhal nikmat yang kita anggap biasa, tetapi sungguh luar biasa. Diberikan kita kesempurnaan indera penantang lejulu ini. Alhamdulillah, nikmat yang sangat luar biasa. Lamun ilangan setue misalkan si Allah Subhanahu wa ta'ala kah tolongnya letena seke apa misalkan lebu di seke kamu beterwanta di lagu itu biasa nganggapnya seingin-ingin ini, tapi ternyata itu sangat luar biasa. Bernafas kita dengan lega, anggap tak biasa. Lalu lamun terseriuk dengan silalah ungkuna beriak, maka kita akan merasakan nikmat itu menjadi luar biasa. Coba belum udah serius di rumah sakit, orang harus bernafas terpaksa dimasukkan selang di dalam hidungnya, bernafas dengan oksigen. Kesana kemari dia tidak bisa. Kenapa? Karena tabung oksigen begitu berat untuk dibawa ke sana kemari. Biasa sih tengidap ya. Tetapi ketika kita melihat orang yang tidak memiliki nikmat itu, barulah kita merasakan semua itu luar biasa. Maka oleh kerana itu hadratan muhtaramin rahimakumullah, lebih-lebih syukur tah kepada sida Allah Subhanahu wa ta'ala karena ita niki masih teicanin kesempatan kesempurnaan lek dalam diri ita, sehingga sebisa mungkin hadratan muhtaramin rahimakumullah, le setiap langkah ta, le setiap desah nafas ta ini selalu terisi dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, maka orang itu akan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah melupakan Allah dalam situasi dan kondisi apapun, karena dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perhatiannya kepada kita. Maka mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga angkun tesi kumpul le kelam si mangkin niki, le tempat niki kita berusaha untuk saling mengingatkan, menyadarkan kembali kita masing-masing untuk kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat ini kita sama-sama mendengarkan ayat-ayat Allah
dan kita mendengarkan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan cara seperti ini termasuk lekan salah sopok bentuk wujud rasa syukur terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga kita tergolong ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai. Serta salam tentu tidak lupa kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si sampun pada ajar kita selapuan ampo tetau umbe ong kunta bertauhid dengan benar. Karena kehadiran beliau kita bisa bagaimana beribadah dengan benar. Dan dengan kehadiran beliau juga kita mengetahui status kita, sehingga kita bisa berakhlak dengan benar. Maka salawat teriring salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau. Dan tentunya kita berharap semoga dari setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadi jalan Allah subhanahu wa ta'ala memperjumpakan kita dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal hadratan muhtaramin rahimakumullah. Lanjutan lekan kajian tele minggu silewat tentang akhlak yang harus dimiliki oleh setiap pembaca atau qari'ul Quran, ya, pembaca Al-Quran. Akhlak yang harus dimiliki oleh setiap hafizul Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas, di antaranya ialah seorang pembaca atau penghafal Al-Quran itu harus ada sifat zuhud di dalam dirinya. Agar apa hadratan muhtaramin rahimakumullah? Agar jangan sampai Al-Quran itu dijadikan sebagai ladang untuk dirinya, ya, memperoleh mengejar dunia lalu meninggalkan atau melupakan tujuan sesungguhnya daripada dia membaca ataupun menghafal Al-Quran. Harus ada sifat zuhud, ya, zuhud dunia, merasa dunia itu tidak terlalu berharga, ya, tentunya dengan tanpa meninggalkan dunia, ya, laguna perhatian itu lebih kepada akhirat. Ini sampun kita bahas di pertemuan siliwat. Nah, lekalam si makin niki lanjutan lekan akhlak yang harus dimiliki oleh setiap qari'ul Quran ataupun hafizul Quran, pembaca Al-Quran atau penghafal Al-Quran. Nabi sifat selanjutnya kita dengarkan perkataan musannif. Qala al-musannif rahimahullahu taala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa kadha as-sakha wal judu thumma makarimul akhlaqi thumma talaqatun la khatilah. Wa kadha, dan demikian juga as-sakha wal jud. Sakha kancejud ini sopok maknana, nabi maknana dermawan. Tetapi di dalam kitab niki, ya, akan dihadirkan juga pendapat-pendapat ulama yang lain yang membedakan antara sifat sakha dan jud, ya. Sakha, jud. Nah, sakha kanca jud ni ke lamun perlu udah serius oleh kamus pada maknana dermawan, ya. Jadi setiap pembaca Al-Quran, setiap penghafal Al-Quran itu harus memiliki sifat dermawan. Selain dermawan Nabi, thumma makarimul akhlaqi, kemudian dia harus memiliki akhlak yang mulia. Thumma talaqatun itu artinya berwajah menyenangkan, ya, memiliki wajah yang menyenangkan, ya. Wajah menyenangkan ini, ya, dia dolak bucung-bucung, dolak nyabang-nyabang, ya.
nara dengan girang ngaji, nara dengan membaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, penyabang doang, pejawana, ya, tak boleh bagi seorang penghafal Al-Quran itu harus memiliki Waalaikumsalam, ya, berwajah, ya kasih bahasa yang kayak menggembirakan. Nah, la khatila, tidak menipu. Nah, kita bahas satu-satu hadratan muhtaramin rahimakumullah. Yani anna min jumlati syiyamil hamidah aydan, sesungguhnya dari rangkaian perangai tabiat yang bagus itu juga adalah sifat as-sakha wal jud, ya. Qala fi syarhi, dikatakan dalam penjelasan, ya, kitab niki, wala farqa bainas sakha wal jud, dena ara perbedaan antara sifat sakha kance jud, itu sama-sama dermawan artinya, illa kecuali, ya. Nah, dibedakan di sini sekarang apa perbedaan sifat sakha kance jud, ya. Jadi kita tahu perbedaan niki. Makanya dalam setiap bidang ilmu nika ada istilah-istilah khusus dipakai di sana, dan istilah-istilah nika harus tahu kenana, ya. Dalam ilmu fikih banyak istilah-istilah di sana itu, ya, seperti fardu, ya, kanca wajib, itu kan pada maknana. Tetapi itu istilah arah atau berbeda lihatno. Pada mana misalkan sunnah kanca mandub, pada kenana lagu pada posisi-posisi tertentu dia memiliki perbedaan, ya. Ini dalam istilah pelajaran fikih, ya. Nah, dalam kitab akhlak ada juga perbedaan-perbedaan istilah di sana, seperti yang akan kita pelajari pada malam hari niki, ya, as-sakha wal jud. Pada dermawan artinya, tetapi ternyata dia memiliki perbedaan. Apa perbedaan antara sifat dermawan yang terdapat pada sakha dan sifat dermawan yang terdapat pada jud? Perhatikan, illa annal awwalah, sesungguhnya si pertama, berarti sifat sakha pertama niki, ya. Apa itu? Sifatun ghariziyatun, ya. Siaran sakha nika adalah sifat bawaan ghariziyah, fala yatatarraqu ilaiha riya, ya, yang dimana kedermawanan seseorang itu tidak ada diiringi oleh sifat riya. Ini dia yang namanya sakha. Artinya apa? Dikatakan oleh, ya, pengarang niki, sifat sakha itu, dermawan yang dimiliki oleh sakha itu, li'annahu yamba'u min nafsi zakiyatil murtafi'ati an iradatil a'wad, ya. Nah, sifat ini adalah sifat bawaan lekan manusia itu sendiri. Karena bersihnya jiwa seseorang itu, ya, sehingga kedermawanannya itu sudah menjadi kebiasaan le dirina. Umpamana lekana beci na didik sedangkan tuana, ya, lamun me anak masjid anakku kantongan kepeng mana-mana siu atau 5 yu, ya, tambang le kotak amal, sehingga dia tumbuh dewasa menjadi orang yang terbiasa membawa uang ketika pergi Jumatan, sehingga uang itu dimasukkan ke masjid, ke kotak amal. Jadi tidak peduli ketika dia tumbuh dewasa itu, dia tidak peduli, ya, ongkat ajuman dengan atau ongkat hinaan dengan, dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia sudah menjadikan itu sebagai kebiasaan dari dirinya. Nah, ini yang disebut dengan sakha. Atau umpamana, ya, lekana beci na ajar ya, dan tetap selipang yang kepeng lihatnya, ya, ketika dia jalan dia takna dengan membutuhkan, misalkan nyandang-nyandang lelangan dengan tuana ngajarak anak-anak perentina anak-anak kepeng sari dengan ino. Setiap kita ada kesusahan perentina anak-anak sade dengan ino, sade dengan ino, sade dengan ino. Akhirnya dia tumbuh dewasa, anak ini menjadi kebiasaan dari diri anak. Dan bau kita dengan membutuhkan langsung
perusna kepengna apana perentin dengan. Nah, kebiasaan seperti ini tumbuh dia menjadi dewasa, tetap ia lakuang sifat dermawan seperti ini. Inilah yang disebut dengan sakha. Nah, selanjutnya hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Wa fi muqabilihi, maka lawanan daripada sakha ini namanya asyuhu. Apa itu? Min lawazimi sifatin nafsi. Berarti lawanan kan sifat sakha. Wal jud, nah sekarang jud. Nabi makna jud, ya'ti bil insan mutatalli'an ila iwadin imma minal khalqi kathana aw ghairi aw minal haqqi kathawab walidha yatatarraqu ilaihi ar-riya. Nah, kalau sifat jud ni kejanana, ya, dia itu tidak sama seperti as-sakha. Ini menurut pengarang nikah, ya. Kalau jud itu dia datang dari kejelapna tarhim dengan sifat ini datang dari individu seseorang, lalu ongkuna lakuang pemberian ini, sifat dermawan ini dia membutuhkan ganti. Ya, dia mengharapkan imbal balik. Nah, harapannya, imbal baliknya itu, apakah dia harapkan dari Allah atau yang dia harapkan dari sesama makhluk? Ya. Jadi lamun jud ini perbedaannya, ya ini besade logo masih harapan imbalan. Imbalannya itu imma dari khaliq atau dari makhluk. Apa imbalan dari khaliq? Ya tentu dia mengharapkan pahala. Misalkan ku bersedekah nih, ya, lagu ante ku mau pahala. Ya angan nih no. Dia memberi karena mengharapkan imbalan. Imbalannya apa? Pahala. Atau ya, dia memberi karena mengharapkan dari makhluk. Contohnya apa? Ujian, sanjungan. Nah, ini yang disebut dengan jud, ya. Nah, lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Hadza hasilun ma fil awarib walladhi fil qushairi. Nah, sekarang ini muncul dari pendapat ulama yang lain, ya. Ada namanya kitab Risalah Qushairiyah itu, ya. Risalah Qushairiyah yang punya itu 4 jilid itu. Risalah Qushairiyah itu yang membahas tentang asal adanya ilmu tasawuf. Istilah tasawuf itu ada itu. Sampai diceritakan kisah-kisah para ulama-ulama sufi. Itu Risalah Qushairiyah itu ada. Nah, pertanyaan yang kemarin itu biar karena mulai siaran istilah tasawuf ni ke, ya. Pada zaman Rasulullah ada enggak? Pada zaman sahabat ada tidak? Pada zaman tabi'in ada enggak? Tabi'in ada tidak? Ya. Dari zaman Rasulullah, ya, zaman sahabat, ya, yang mereview sedikit antena luas gambaran tentang ilmu tasawuf, lamun ketuan pulungguh dah, tahu pulungguh dah berjawab. Deh, lamun jorak-jorak itu sidengan, lamun polo-polo itu sidengan, tengah lalu. Dah, yang ada model nanti. Nah, lekan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta zaman sahabat tidak ada istilah tasawuf itu, enggak ada. Kenapa? Karena gelar yang paling tinggi pada zaman itu pada saat itu sahabat. Setelah Rasulullah. Gelar yang paling tinggi itu adalah sahabat. Dengan lamun wah bergelar sahabat itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena yang namanya sahabat itu orang yang bisa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lantas dia beriman langsung di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu ilmu ino langsung warisin kan baginda Rasul. Zaman sahabat tidak ada. Kenapa? Karena sahabat itulah gelar tertinggi. Ya, gelar tertinggi itu pada waktu itu. Nah, barulah setelah itu, ya pada abad kedua, barulah muncul istilah-istilah bagi sahabat-sahabat, ya, ulama-ulama yang merasa dekat dirinya dengan Allah, diberikan julukan. Ya,
Nabi julukannya Zahid. Zahid. Zahid itu orang yang zuhud. Artinya Zahid. Makanya kalau ada namanya Zahid itu orang yang zuhud. Nah, orang-orang yang banyak zikrullah, yang banyak waktunya habis untuk Allah, itu diberikan istilah pada waktu abad kedua itu namanya Zahid. Ya. Nah, setelah Zahid ini, ya, berubah lagi. Orang yang dekat sekali dengan Allah itu disebut dengan ubad. Orang yang menghambakan diri kepada Allah. Ya. Kembali lagi ke Zahid. Setelah itu kembali lagi ke Zahid. Nah, pada pengistilahan Zahid yang kedua inilah setelah ubad itu banyak terjadi penyelewengan di sana itu. Ya, sehingga untuk memurnikan itu semua, memurnikan dengan si munafik, dengan si tetu-tetu, maka dibuatlah istilah sufi. Ya, sufi. Sufi itu diambil dari kata saf, artinya suci. Sofiyuddin, agama yang suci. Nah, kebetulan Sofiyuddin ada kata. Jadi Sofi itu agama yang suci. Sufi. Nah, dari sanalah yang muncul berkembang yang namanya istilah sufi, dan ajarannya itu disebut dengan tasawuf. Nah, lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Di risalah Qushairi dikatakan annal jud a'la rutbatan minas sakha. Jud itu adalah posisi tertinggi daripada sakha, kebalakan. Boleh saja kan ulama berpendapat bebas gitu kan. Yang terpenting dengan dasar gitu, dengan dalil ya. Nah, beliau mengatakan apa? Annal jud a'la rutbatan minas sakha. Ya. Jud itu adalah teratas posisi daripada sakha, atau posisi teratas daripada sakha. Ya. As-sakha indal qaum huwa rutbatul ula. Sakha itu lagi wa nasuhu dikatakan lagi as-sakha indal qaum wa rutbatul ula. Sakha itu posisi, ya, indal qaum, dari ulama, golongan ulama sufi dikatakan huwa rutbatul ula, dia posisi yang pertama. Tsummal jud tsummal ithar. Ternyata di risalah Qushairiyah itu istilah dermawan itu bukan dua, bukan jud sama sakha, tetapi tiga, ya. Sakha, jud, ithar namanya di sini, ya. Nah, apa perbedaan antara sakha, jud sama ithar? Nah, dikatakan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Azan dulu. Lihat azan dulu. Masih? Lanjut. Apa perbedaannya? Nah, perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Kita mulai dari sakha. Sakha itu dikatakan faman a'tal ba'du wa abqal ba'd fa huwa sahibus sakha. Ya. Yang disebut dengan sakha itu lamun dengan si bedue harta, nafkahangana separo, baitna separo. Misalkan bedue kepeng 1 juta, 500 yu sedekahangana, 500 yu keduna. Ini masih dermawan orang yang seperti ini, tapi tingkatan dermawannya sakha. Belum udah buat 2 roti seke bagi pada sepolong, ya, pada sepolong untuk dengan sepolong untuk ita, siapan harta. Ini disebut dengan sakha. Yang kedua, ya, jud. Apa jud itu? Wa man badal al-akthar wa abqa li nafsihi syai'an fa huwa sahibul jud. Kalau jud itu dengan si bedue harta, nafkahana lebih penuh ketimbang si tedangna. Bedue kepeng 1 juta, infakangna pira? 700 yu. Tepuangna 300 yu. Ketika dia mampu memberi lebih banyak dibandingkan dengan yang didiamkan untuk dirinya, maka dia sudah naik derajatnya ke derajat jud namanya.
Ya. Lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Tadi sudah kita bahas tentang apa itu sakha, apa itu jud. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah ithar. Ya. Sahibul ithar. Siapa orang yang memiliki ithar itu? Sama-sama dermawan artinya. Tapi ithar itu dijelaskan man qasa darara wa athara ghairahu ala nafsihi, ya, bahwa sahibul ithar. Jadi lamun dengan ithar ino, dermawan yang tingkat ithar itu dengan si demen menjuluang dengan lain ketimbang dirina. Demen menjuluk dengan lain ketimbang dirina. Artinya Nabi lamun contoh ya, contoh. Dia punya satu potong roti. Berjalan di tengah gurun pasir umpamana, atau badain kencang sopok dengan kelaparan dengan ino. Dia juga dalam keadaan lapar, ya. Nah, sepotong roti ini, ya, nekan ngumbe usade lamun ku kelorang ya aku, ya. Lamun kelorang ya aku, dia mau ngelorang ya. Ya. Lamun kelorang si dengan ino, deku mau aku. Nah, dalam keadaan kondisi seperti itu, bau yang majuluk kepentingan dengan ketimbang kepentingan diri ina ke semeton sidak kelorang roti ini. Ida ngombe ke sila bejuluk. Ya. Yang penting na mau juluk dengan balik urusan diri ina. Nah, kalau dia bisa seperti ini, meskipun dia dalam keadaan lapar, ya, harus lapar dia, menanggung lapar dia, asalkan orang lain tidak kelaparan, ya, maka orang yang seperti inilah yang sudah berada pada tingkatan ithar. Ya. Nah, ini dia. Kalau kita mau bercermin kepada para sahabat zaman dulu, oh, rata-rata luar biasa. Pada minggu yang lalu kita telah menceritakan tentang seorang sahabat yang gagal miskin. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf. Banyak sahabat-sahabat Rasul yang kaya raya, di antaranya Uthman bin Affan. Ya. Uthman bin Affan, khalifah itu yang ketiga, khalifah ketiga, pengganti kekhalifahan setelah meninggalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sayyidina Uthman bin Affan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa beliau itu. Nah, pernah suatu ketika ya di Madinah siaran ai kan ya jarang dengan siaran ai ya jarang. Nah, arak sopo sumur, mungkin pernah belum mendengar cerita itu. Ada sebuah sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Selembe sumur ino sewayang ya. Sewayang mahal sih sewayang ya. Ya. Nah, jadi kebanyakan simbait aile sumur ini dengan muslim. Simbait aile sumur ini, ya. Akhirnya melihat kondisi seperti itu, punya inisiatif lah Sayyidina Utsman bin Affan. Antena beli setengah aset lekan sumur ini. Ya. Dia katakan ku bayar sumur ini dengan harga berapa dinar pada waktu itu, ya. Nah, setengah daripada aset lekan sumur ini. Artinya apa? Pada setengah. Sejelo idang ngepe ya, sejelo aku ngepe ya. Sejelo idang ngepe ya, sejelo aku ngepe ya. Kalau umpamanya hari Senin saya yang punya, jelo Selasa ide epena, ndak ada hak saya di sumur itu. Jelo Rabu aku ngepe ya, jelo Kamis ide epena. Setujulah orang Yahudi ini, ya. Nah, setelah dibeli itu diumumkan kepada kaum muslimin, ante ada pada bait ai le setiap piran
Le setiap waktu ia ngepei Sayyidina Utsman gratis. Akhirnya apa? Karena setiap orang muslim yang mengambil air itu di jadwalnya kepunyaan Utsman bin Affan, akhirnya le jelok kepunyaan dengan Yahudi ini dinara dengan bait ai. Si mulanya nyewayang ya, setiap dalam bait ai seember sekian. Akhirnya pusing dengan Yahudi ini. Ya. Karena kejadian dinara dengan bait ai, le jadwal Utsman doang tanara dengan bait ai. Akhirnya yang gelisah dengan Yahudi ini, datangin malak si Sayyidina Utsman bin Affan. Dah ngumbeh. Mereka kena jualnya ke sumurnya selopon. Apa kah kejual wah? Akhirnya dijual, ya. Sehingga total sumur itu yang memiliki hak adalah Utsman bin Affan. Dan umat muslim dibebaskan mengambil air sepuasnya di sumur itu. Nah, ini bentuk kedermawanan Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Pokoknya ngombe ongko nanti umat Islam ini demen bahagia lakuan disumbangkan oleh Utsman bin Affan. Pernah suatu ketika ya, terjadi kesulitan pada umat Islam di kota Madinah pada waktu itu. Makanan jarang sekali. Ya. Akhirnya beliau memanggil kaula balanya Sayyidina Utsman bin Affan dengan sugih Utsman bin Affan ini. Iya. Akhirnya apa? Datang 1000 ekor onta. 1000 ekor onta. Masing-masing onta ini jauh makanan. Ya. Jauh gandum, jauh makanan. Mau dibawa ke mana? Mau dibawa ke Madinah. Mau dibawa ke Madinah pada waktu itu. Nah, ketika Sayyidina Utsman mengumpulkan karyawannya untuk membawa 1000 ekor unta penuh dengan makanan juga di Pak Madinah, ya, didengar oleh pengusaha-pengusaha Madinah pada waktu itu. Dicegat di tengah jalan. Utsman, mari kami beli itu semua dagangan yang ada di ontam itu. Ndek, gin kunjoye di Pak Madinah. Tebat ini ide lebih hang wah lekan keuntungan dengan sigen beli ide 2 dinar. Ya. Keuntungannya 2 dinar. Karena dia tahu orang musim paceklik di Madinah. Mau diborong itu semua lalu dia akan jual habis-habisan dengan harga tinggi di sana. Sayyidina Utsman mengatakan apa? Tidak. Ditawar lagi, kami lebihkan 4 dinar. Dia bilang apa? Saya akan menjualnya ke seorang pengusaha yang lebih menjanjikan saya keuntungan dibandingkan dengan kalian. Para pengusaha itu mengatakan apa? Utsman, ketahuilah bahwa kami ini adalah saudagar-saudagar yang ternama di kota Madinah dan tidak ada orang yang akan berani membeli dengan keuntungan 4 dinar ya selain daripada kami. Ada yang akan memberi saya, yang akan membeli saya ini dengan 10 kali lipat, digitukan. Heran para pengusaha itu. Ya, onta yang 1000 itu berhasil masuk ke kota Madinah. Ternyata siapa yang akan membeli Sayyidina Utsman dengan memberikan keuntungan 10 kali lipat? Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, "Wa man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Itu yang diingat oleh Utsman bin Affan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau engkau datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan ganti dengan 10 kali lipat. Dialah yang akan temanku bertransaksi yang siap memberikan aku keuntungan 10 kali lipat. Sehingga yang 1000 ekor unta itu diinfakkan cuma-cuma untuk umat Islam. Nah, inilah bentuk kedermawanan, ya. Bentuk kedermawanan yang diajarkan kita oleh sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada pada pelajaran tasawuf. Sementara istilah tasawuf ini dek neman arak le zaman sahabat, tapi praktiknya sudah jauh lebih mendahului daripada pelajaran tasawuf niki, ya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la hasada illa fisnatain.
dia nak kanggo dengan ino iri kecuali le dua perkara. Le dua perkara tak manusia kanggo iri. Tapi makna iri talon ate. Ya. Le dua hal kelakuan tau nak kanggo dengan ino talon ate. Besi pertama, rajulun atahul Quran. Sopok manusia si sadena Al-Quran si Allah Subhanahu wa taala, tahu yang baca ya apal Al-Quran ini, fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Lalu isi Al-Quran itu dipraktikkan, dibawa, diamalkan baik pada siang hari maupun pada malam hari. Ini model manusia si pertama, si patut tetalon atein. Si kedua, sayna wa rajulun atahu Allahu malan. Sopok panjak si icanin yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yunfiqhu ana al-lail wa ana an-nahar. Lalu dengan harta itu dia berinfak, dinafkahkan di jalan Allah baik pada siang hari maupun pada malam hari. No, enggak dua model manusia dua ini doang. Tahu tekanggo talon ate besan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, naka kita coba belajar le diri kita hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ya, le antara si telu ini embe kira-kira tahu tatama. Apakah jud? Apakah sakha? Atau apakah ithar? Atau jangan-jangan antin tepepante beri julu apa tepakai dengar? Nah, ya ini berarti embe atau tetama ini. Kita buat istilah dermawan model keempat kan, you know, konendi. Nah, ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ya, makanya Allah itu katakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan aman sempurna dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sempurna kemuliaan kebaikan yang ada pada diri kalian itu sampai engkau bisa menginfakkan sesuatu yang paling engkau cintai di dalam dirimu. Berat memang. Baru sopok cerita tuan guru noh. Ya. Baru sopok cerita tuan guru si ceramah di masjid pengajian. Lamun tak bersedekah ino, pilihan si paling bagus tersedekahan. Ya, dengarnya terus suaranya si sebini anda lebale, arah dengan datang. Tok tok tok. Tanuna songkat dengan ino. Dengar anda sadaya kepeng dena ara, beras dena ara. Akhirnya apa si ara? Jubah. Jubah semama ana tuan guru dengan semama ana. Ya, tuan guru penuh jubah. Jadi dengarnya baru ceramah epen balena ceramah tuan guru apa pidan di lemari pidan si paling bagus baitnya ampun sare dengan singnya dengan teman-teman apa dan alhamdulillah ule-ule bapak tuan guru terus petana jubahana dan seninana seninaku ingas mbeno jubahku si bagus sino mahano baru arah dengan nyendeng bapak tuan guru tiang sade ya beras matang bahkan bisa deh ya bahkan je pulung udah bahasa beliau masjid lamun ta bersedekah ino pilen berduen ta si palang bagus blok dengan wasani anak-anak ino untuk jamaah dulah tipa itu ini ya, jadi memang sekat ya sekat din sekat dakan tuan guru papa dengan ya siaran memberikan yang terbaik itu memang perlu riyadhah, perlu latihan ya, perlu latihan berat gati ya. Ya ampuk lamun dengan si dermawan ini beda kedudukannya ya, beda kedudukannya sampai dijadikan dia sebagai standar kesempurnaan kemuliaan lekan sopo panjang ya. Lamun wah bau
kalau sudah bisa menginfakkan yang terbaik dari dirinya. Dan rata-rata sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah mempraktikkan ithar itu. Ya, bagaimana tidak, gurunya orang seperti itu. Siapa gurunya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kayaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam gue hartanya diinfakkan untuk umat Islam. Ya, istri beliau juga mencontohi Khadijah. Coba bagaimana kayaknya beliau itu habis diinfakkan ya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Orang gurunya seperti itu, bagaimana tidak diikuti oleh muridnya. Nah, kita sejadi murid kadang-kadang pelita merapa nyocok guru entar tapi lambat dia datang kan ngono guru entar ngajar kita. Nah, jadi seperti itu dia hadratal muhtaramin rahimahumullah deh. Nah, jadi pelajaran-pelajaran seperti ini yang pada tasawuf ini adiknya suci bersih siaran bersihang pepeno ya sekat. Ia sekat gati membersihkan kotoran-kotoran itu ia sekat. Lalu lamun wah bersih, lamun wah suci sedaput dengan meletang ya. Yang mana modelnya? Ya, ia apuna berat siaran ilmu tasawuf nikah. Ya. Nah, namun yang terpenting kita berusaha untuk belajar ambil kemampuan tuh ya, sambil kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kita kenikmatan di dalam menjalankan segala macam bentuk perintah-perintahnya. Nengeno berat memang berat ya, kita perlu belajar ya, perlu udah doang perlu udah lahir sugul akan tian irante bu itu langsung akan botor lah bau ke bubur juduk kaino kan dan aman bubur masih kembirat perlu udah ngedorang bubur air susu juduk asi air susu ibu kan begitu. Nah, belian sekedik belajar bubur namun lain dalam zaman bubur papa angna ya no di ngono kan udah lain kan. Jadi dia arah dengan berusuh langsung akan donat ngedorang apalagi ayam geprek dia arah ya bertahap. Nah, itulah yang disebut dengan riyadhah, latihan berat ada yang ya ada yang membasis kemampuan tuh. Yang penting Allah Subhanahu wa taala sampun nyaksiang ita sebagai panjak si sampun berusaha yang sudah berikhtiar kah ini kemampuanku ya Allah, sudah tawakal serahkan semuanya kepada Allah seperti nikah deh. Nah, wallahu taala a'la wa alam. Selanjutnya thumma makarimal akhlaq ya, wallahu. Penyampaian Bapak Mu'alim kita pada malam hari ini mungkin ada pertanyaan, sila kita buka sesi tanya jawab. Sila niki sesi perketuan. Nah, hama seke dua dengan dua. Karang seke atau sila dulu ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan adab atau akhlak niki dalam membaca Al-Quran. Seorang qori karena saking sudah fasihnya atau pinternya membaca Al-Quran sehingga Al-Quran itu dibaca dengan qiraat, sementara qiraat niki banyak kita yang tidak memahami karena ada yang mengqiraat baris atas bisa baris bawah ya, contohnya waktu dengan ini kita kan tidak paham apakah bisa membedakan arti atau bagaimana. Ini terkait dengan adab untuk membaca Al-Quran. Apakah orang ini sudah termasuk sakoh atau bagaimana? Nah, ini yang kedua mengenai ada suatu orang ini yang menginfakkan hartanya memberikan kita, rupanya dalam perkumpulan dibagikanlah kita sama-sama 20 ini. Nah, kita kan tidak tahu niatnya seorang niki. Nah, niatnya niki apakah orang niki sudah memiliki sifat dermawan karena
Ya nggak tahu hatinya ini mengharapkan imbalan dari siapa atau bagaimana. Itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih saudara M. Oh iya dah. Ini juga dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz terkait dengan masalah hisab. Seperti yang Pak Ustaz jelaskan tadi, kita mendahulukan saudara kita atas hajat kita. Namun yang sering lihat, kita sering lihat di masjid itu kan seperti yang kita ketahui bahwa shop pertama itu adalah shop yang paling afdol. Nggih. Lirijal. Oke. Kalau kita mengetahui fadilahnya, bukan kita rela untuk mengundi. Tapi sering kita lihat jamaah itu Pesilaan. kesilaan Oh, memberikan. memberikan yang paling afdol terhadap orang lain. Iya. Dan ini kan perkara akhirat. Ya. Apakah boleh atau tergolong Isar. termasuk intar perkara yang seperti ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sila Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang pernah membaca mengenai tentang sifat dermawan itu, bahwasanya salah satu golongan orang yang pertama masuk neraka adalah orang yang dermawan, tetapi mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Apakah itu benar? Adanya apa gimana? Dan kalau itu benar, kira-kira gimana cara kita meminimalisir itu niat di hati kita itu supaya benar-benar real lillahi ta'ala, tidak mengharapkan sanjungan ataupun harapan dari orang lain, pujian dari orang lain. Cukup. Ya, langsung nih Pak Ustaz. Wal-laili idza saja. Misalkan seperti itu, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena ada kayak gitu bacanya kan? Qiraat. Ada yang bacanya kuf anahad. Apakah yang seperti itu termasuk sakho? Ini nara kaitan ini. Cuman apakah itu boleh enggak dimiliki oleh akhlak orang yang pembaca Al-Quran, ya, mungkin seperti itu, ya. Jadi perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jadi memang Al-Quran itu kalau mau berbicara tentang sejarah pembukuan Al-Quran itu, sejarah kodifikasi kalau bahasa kerennya itu, ya, sejarah pembukuan Al-Quran itu rentetannya dari qiraat itu, ya. Qiraat itu kalau kita bahasakan lawan bahasan teino dialek pada mana Lombok itu dua nih sukun terseke sasak, tapi dialek kita 5, arak ngene, arak getong gete, arak meriak meriku, arak mene, ya kan? Pada artinya lagu pelapak ngucapangnya beda. Nah, di zaman sahabat juga seperti itu, ya. Jadi yang daerah sini begini bacanya, yang daerah sini begini bacanya, ya. Sehingga dulu ribut. Pada zaman sahabat ribut, basikin tekadu, ya, basikin tekadu. Nah, sehingga karena, ya, adanya perseteruan seperti itu sampai mau main ya itu sudah, ya, merebasantes kene otot-ototan sudah gitu, ya, mempertahankan ini itu si palang kena di sini ini. Nah, semua ingin dipakai dialeknya pada waktu itu sehingga disatukan, ya, disatukan dia.
pada zaman Utsman bin Affan. Itu tanah berhasil satukan dia itu bentuk mushaf itu, sehingga yang sampai sekarang kita nikmati itu Al-Quran mushaf Utsmani disebut seperti itu ya, karena itu pembukuannya ada atau sukses pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, yang dari sejak zaman Abu Bakar itu diusulkan. Tidak bisa karena terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan zaman Abu Bakar, dialihkan ke Umar bin Khattab. Mulai proyek itu pada Umar bin Khattab tetapi nggak bisa rampung ya, masih banyak diskusi perdebatan-perdebatan, akhirnya diselesaikanlah pada zaman Utsman pada waktu itu. Nah kanggo apa ndek? Sah-sah saja lamun teu tau ilmuna, dan belajar qiraat itu harus bersanad. Nena bukan dengar-dengar letip, ampota nurut-nurutan, nena bau bersanad. Ya, jadi saran bersanad ino tebelajar le sopo guru, si guru si tata beguru ino nyambung sampai dengan si ngeno ongkat membaca ya ino, sampai sahabat si ngeno ongkatna baca Al-Quran ino. Maka lamun ta belajar qiraat ino biasa namu ita syajaratul apa namanya itu ya, arak mere gambar lon koyu, gambar ino ya, berakar sampailah kepada kita terus murid terakhirnya itu tek nyampe syarat ini Pak sahabat yang membaca yang seperti itu menungkuna. Jadi dia tahu misalkan dengar liakan kaset tuh sapu tengah jarang dena bau ya, harus bersanad sehingga nongkon ini pada posisi mana saja kita membaca, dia miring imalah, tidak semuanya kan, ada posisi-posisi tertentu yang pun beguru liakan Al-Fatihah sampai An-Nas itu dia itu disanatkan itu ya, lama orang belajar qiraat itu. Kalau perlu kamu baca di buku-buku, ada juga yang juga punya bukunya. Ada qiraatul asyara itu ya, qiraat 10. Sekarang kan sudah 17, sudah 17 sudah bentuk langgam orang membaca, dia apa namanya dialek orang membaca Al-Quran itu udah 17-an, mungkin ada sudah 20-an, mungkin lebih atasan ilmunya itu ya, tapi tiang tidak sempat belajar. Karena khusus guru singino khusus gurunya itu ya. Di Mesir itu ada Syekh Nabil dulu kalau tidak salah yang mengajarkan qiraat seperti itu. Hal bayarannya itu belum udah kira apa ya, termasuk li azan azan bilang sekarang oh ya ya sekarang dengar azan Bilal misalkan ya, atau azan Bangladesh misalkan ya, lain-lain agol lain akan membaca apa. Nah jadi seperti itu ya. Kanggo ndek tembacaan kata kanggo selama kita mengetahui ilmunya. Loguna lamun umpamana pelungguda jari imam di Masjid Jami' Darussalam dan jamaah Masjid Jami' Darussalam terasa asing dengan bacaan-bacaan seperti itu, ante dende nenggerau ongkun otak dengan ketika dia sedang melaksanakan sholat, sebaiknya dihindari. Lumplung boda ngenongkat dengan terus kan Maliki Yaumiddin. Seharusnya dibaca apa panjang kan? Maliki Yaumiddin. Tapi dibaca pendek Maliki Yaumiddin. Lo belajar tajwid lo imami. Makanya lo kata umum terus kan? No. Jadi dalam hal-hal tertentu kita bisa pakai. Lamun dengan si majmu' misalkan rata-rata seperti itu, ya janganlah. Kalau misalkan di Masjid Al-Azhar itu biasanya ada di sana itu. Diumumkan, tapi dulu diumumkan bahwa imam kita ya yang bawa kita sholat isya pada malam hari ini akan menggunakan qiraat warash misalkan atau qalun atau nafi' gitu. Disampaikan dulu sehingga nanti makmum tinggal menikmati begitu. Dan orang geruntung-geruntung ya dia kadang ini kan baca enggak ya. Dia udah diberitahukan terlebih dahulu seperti ini. Nah, pertanyaan yang berikutnya Enggak, masih yang kedua beliau niat. Oh ya, misalkan ya setiap pengajian arak dengan merantin ita kepeng. Saya kata yu ngono, kono ya di pengajian ini
kira-kira tama kia le sakha atau jud atau ithar dengan singedong kunaino. Ya kembali kepada niatnya. Kembali kepada niat. Kalau dia betul-betul memberikan tanpa mengharapkan imbalan, ya, tanpa mengharapkan imbalan, maka kemungkinan dia akan masuk di sakha itu. Lalu misalkan karena setahun dengan nyalek nih, rajin tiap masjid terus bersedekah doang. Setiap pokoknya Jumat pulang doang dengan ini sekat 2024 2023 ingat coblos lain mana kerekengan ini ya. Jadi tergantung tipe niat itu ya. Kata disuah kita diberitahukan oleh pengarang ya, sakha itu seperti apa, jud itu seperti apa, ithar itu seperti apa. Nah mungkin lanjut ke nyambung dia ke pertanyaan yang terakhir tadi. Ngumbe ongkun te ante tabau ikhlas di dalam memberi itu ya. Dalam beri itu seperti apa? Ante tabau ikhlas ya. Dulu kan pernah kita belajar tentang apa ya? Apa zuhud ya, bukan zuhud, qanaah atau apa dulu itu ya, qanaah kalau tidak salah, atau ridha, ya, ridha ikhlas ridha ya. Jadi ngombe orang punten terbelajar apa? Terbelajar biasa le setiap pegawaian si gawe teh inu ya. Terbelajar biasa le setiap pegawaian si gawe teh inu. Biasa nikah maksudnya apa? Tidak terpengaruh. Kenapa? Karena setiap perbuatan kita itu akan memiliki potensi dua. Pertama disanjung, atau kedua dihina. Kalau nggak disanjung pasti dihina. Lungguh misalkan jadi Jumat, ya. Tama tipe markas beliau itu kan berdua ruangan kan busuk kan Al-Mukarram no. Amplop bila niki hitungan diri wah ayah kan ini nokat lah kita ngitung aja pada beta 2 juta ya mana amal ikhlas dari hamba Allah nah kan sebut narantian misalkan Muhammad Hudari sebesar 2 juta rupiah ini akan baik yang masih hidup maupun yang meninggal dunia umpamanya nih ya. Maka nanti selesai Jumat itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang terbesar pelunggu akan disanjung, pelunggu akan diajung. Luar biasa pada sumbangan deh. Biasa ada parang-parang, masya Allah. Nah, itu kemungkinan terbesar. Pertanyaannya, ngumbe reaksi pelunggu ketika mendapatkan sanjungan itu. Ketika pelunggu merasa tinggi, bangga, puas diri dengan sanjungan itu, ya, maka belum kita termasuk di makam itu. Nah, Jumat si Rubi nyumbang misalkan tiang 2 juta. Nah, Jumat si gen datang tiang gen nyumbang pira 20 yu. 20 yu. Ya. Tamamak le dengan si pada. Tamam. Pira niki buka be amplopna. 20 yu. Akhirnya diumumkan kan? Ya. Amal ikhlas dari hamba Allah misalkan sebutnya rantiang Muhammad Hudari sebesar 20.000 rupiah lama sok ada nyebut ya diniakan ya baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia bareh jerak Jumat siap-siap apa siap-siapnya ya 2 kemungkinan kalau nggak disanjung akan hinakan lalu kemungkinan terbesar jangan hina angsi dah apa 20 yun ya temara padu apa ya kan siap-siap yang seperti itu. Nah ketika pelungguh dan nyumbang 20 yun lalu pelungguh direndahkan seperti itu pelungguh merasa terhinakan berarti dia teman bau tokol derajat ikhlas. Jadi ngomong kunta tidak peduli disanjung kita tidak terbang, dihina kita tidak jatuh. Kenapa? Karena niatnya hanya satu. Apa? Asal Allah senang. Yang penting Allahku senang. Nggak peduli ente mau bilang apa. Kalau bisa sudah seperti itu dalam hati aman sudah.
Jadi mau nyumbang 1 miliar enggak terbang, mau nyumbang 2.000 enggak jatuh. Begitu. Ya. Ngombe kula tebung nang pun ya belajar. Karena biasa kita manusia kadang-kadang daman itu kadang-kadang lamun ketika kita mendapatkan pujian atau mendapatkan imbalan. Kadang-kadang kalau mendapatkan hinaan, belajar berat. Nah, itulah perlunya riyadhah, belajar. Sekarang belajarnya seperti yang tadi, proses. Ini yang ngomong ini belum tentu cekatan lekan dengan si ba'da ajar. Siapa tahu belum udah sudah ithar semua ini. Ya, jangan-jangan yang ngomong ini masih ada cerita Tuan Guru Singone. Ya. Nah, itu dia. Jadi seperti itu ya. Betulkah orang yang sedekah itu akan celaka nanti pada hari kiamat dengan sedekahnya? Ya, itulah orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang merugi. Pembaca Al-Qur'an dipanggil. Mujahid fisabilillah mengatakan dirinya dipanggil. Orang yang dermawan dipanggil. Betul ini adalah amalanmu? Betul, angkat siqari. Betul engkau ini membaca Al-Quran? Betul. Sekarang aku minta imbalan kepadamu ya Allah atas bacaan yang aku lakukan dulu ketika di dunia. Allah mengatakan apa? Kan wah mau lain. Kan sudah engkau dapatkan dulu. Bukankah engkau membaca Al-Quran tujuanmu untuk disanjung oleh orang? Bukankah engkau membaca Al-Quran untuk mendapatkan amplop yang tebal? Kan sudah engkau dapatkan di dunia. Apa sekarang hakmu minta kepada saya? Begitu kata Allah. Ya. Yang mengatakan dirinya mujahid fisabilillah. Betul ini amalanmu? Betul. Sekarang aku minta kepadamu ya Allah imbalan itu. Apa kata Allah? Betul itu perbuatanmu dulu. Tapi kan sudah kau dapatkan hasilnya. Bukankah engkau berjihad, mengatakan jihad di jalanku agar engkau dikatakan kuat, agar engkau dikatakan hebat? Kan sudah disanjung kamu dulu ketika di dunia. Apa sekarang hakmu minta kepada saya? Dikatakan seperti itu. Orang yang rajin sedekah infak juga dikatakan seperti itu nanti oleh Allah. Ya. Nah, itulah makanya kembali kepada hati kita. Berat, sulit belajar. Arah kita belajar ini rasa dengan si belajar. Ya, tahapan itu memang harus begitu. Jadi seperti itu, nggih. Nah, pertanyaan yang terakhir. Nih temelente ithar ini. Ya, kita ingin mendahulukan orang. Pokoknya masalah kebaikan jangan terpejulu dengan. Nah, rekengan sab makin khairus sufuf lirrijal awwaluhu. Ya, sebaik-baik sab bagi laki-laki itu yang paling depan. Nah, ini sebaik-baik sab ini. Akhirnya apa? Gitaan dengan yelip palambu di tanah. Ayo sila. Padahal wah kebiasaan ini negara milik mudin imam. Ya, sila. Yo, kan ada milik juga ithar. Ya, salah penempatan asar jadi jadi urung kita mau khairus sufuf pada jawabannya. Ya. Jadi dalam kebaikan itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ya, papa nasi kotak jembe juga isar be hilang isar ini. Ya, papa BLT mereka parang judul doang BLT pengumuman jam 10 datang wah jam 10 antri wah judul lawang. Nina tahu be ada kana biasakan ke belum muda sila bajudu ketia udah kada kaja mawah ke de kumbe ada tengah kata nana bau sulit arak memang rata-rata ini jamaah majelis talim daul haq ini ngono doang kok luar biasa isar doang ini luar biasa ya tok kagum tak kali jamaah majelis talim nih dari salam di kejauhan. Mau korban lagi nih kalau mah ke papa suruh nyugulang kepeng untuk korban jadiana kakak kan je atena beli parandi udah baju sila. Apa? Jadi seperti itu nggih. Jadi mumbe ya wah tahu itu nilai yo hande. Tulang hati pa itu selapan nikah. Wallahu taala a'lam.